Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kembali suara gembala menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudara dengan doa dan harapan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pada saat ini dalam keadaan baik dan sukacita, bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Hari ini firman Tuhan yang akan kita baca, kita dengar dan kita renungkan dari Yeremia pasal 33 ayat 3 dan 6. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan, kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan, keamanan, dan berlimpah-limpah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semua orang ingin menikmati kedamaian. Dan kita bersyukur dalam kehadiran Yesus Kristus diawali dengan berita damai sejahtera. Dan pada saat Yesus hendak ke surga, berpisah dengan murid-muridnya juga, diakhiri dengan damai sejahtera. Damai sejahtera, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi orang yang diperkenankan. Itu berita yang pertama yang disampaikan oleh para gembala, para malaikat kepada para gembala. Demikian juga pada saat Yesus hendak ke surga, dikatakan damai sejahtera kuberikan bagimu, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, dan damai sejahtera yang kuberikan bagimu tidak sama dengan damai sejahtera yang ada di dunia ini. Ya, janji pemulihan bagi umatnya. Semua orang mengharapkan damai dan merindukan damai dan ingin dan mencari damai. Sehingga ada katakan, aku naik ke gunung-gunung mencari damai. Aku turun ke lembah jurang-jurang mencari damai. Tapi damai tidak kudapatkan di sana kecuali di dalam Yesus Tuhan. Umat Allah dalam perjanjian lama pun mengharapkan damai dan merindukan damai. Banyak usaha manusia mengharapkan damai sejahtera dan mencari damai sejahtera. Ada yang mengatakan saya akan damai sejahtera kalau saya sehat. Saya akan damai sejahtera kalau saya sudah nikah. Saya akan damai sejahtera kalau saya sudah sukses. Saya akan damai sejahtera kalau saya sudah lulus. Saya akan damai sejahtera kalau sudah berhasil. Dan saya akan damai sejahtera kalau sudah punya anak, punya cucu. Dan saya akan damai sejahtera. Ya, itulah ukuran damai sejahtera bagi manusia. Dalam kehidupan umat Allah, dalam sejarah perjalanan umat Allah, sering juga dikisahkan awal yang baik. Awal yang baik. Dan akhir dari umat yang sisa. Oh saudara-saudara, awal yang baik, Allah lah yang menjadikan, Allah lah yang menegakkan, Allah lah yang memelihara, Allah lah yang melindungi, Allah lah yang memimpin, dan Allah yang membimbing, dan Allah yang memberkati. Inilah yang sering disebut 8M, yaitu menjadikan, membentuk, menegakkan, kemudian memelihara, melindungi, memimpin, membimbing, dan memberkati. Inilah kehadiran Allah yang dirasakan oleh umatnya dalam perjalanan hidupnya. Ya, kalau umat Allah taat, maka Tuhan memberkati dan berkat tercurah. Sebaliknya kalau umat berdosa, maka Allah murka dan murka menimpa. Kalau umat Allah bertobat, Allah mengasihi dan kasih Allah melimpah. Tapi pada akhirnya dari semuanya ini, pada akhirnya memang kehendak Allah yang terjadi. Kehendak Allah yang dinyatakan akan lahirnya semua menjadi baru, bahkan akan ada langit yang baru dan kehidupan yang baru. Inilah yang dialami oleh umat Allah dalam masa pembuangan dan pengungsian. Mereka mengalami, mereka kehilangan, mereka merasa tertekan, baik secara jati dirinya, secara nasionalnya, juga secara keagamaan atau religius. Mereka mengalami apa yang diungkapkan oleh Pemazmur 90 ayat 5-6. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Allah memalingkan wajahnya, Allah menyembunyikan wajahnya. Kalau hal ini terjadi bagi umat Allah, ini adalah suatu bahaya yang serius. Bahkan dipandang inilah masa krisis.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, umat Allah menyadari tanpa Allah, manusia itu hanya seonggok debu. Tetapi pada saat umat Allah berseru, bertobat, dan berpaling, maka janji Tuhan, jawaban Tuhan dinyatakan kepada umatnya. Hal ini dalam ayat 3 tadi kita katakan, aku akan menjawab, aku akan memberikan tahu hal-hal yang besar, hal-hal yang tak terpahami, rahasia, juga yang tidak keketahui. Inilah sesuatu yang istimewa. Apakah itu yang besar, yang rahasia, kemudian yang istimewa? Ayat 6 dikatakan, sesungguhnya janji Tuhan, jangan ragu, kamu boleh percaya. Aku akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Aku akan menyembuhkan, memulihkan hidupmu. Aku akan menyingkapkan, menyatakan, mengaruniakan kepadamu shalom, damai sejahtera, kesejahteraan, keamanan, dan kelimpahan. Shalom itu tidak tergantung dengan situasi dan kondisi di sekitar kita. Bahkan lebih daripada itu, Allah juga akan memulihkan dari masa yang porak-poranda, dari masa kehancuran, akan dipulihkan menjadi utuh atau ke dalam keutuhan. Bahkan Allah juga akan mentahirkan dari dosa, kenajisan, noda, celah, dan aib. Manusia, umatnya akan dikuduskan dan disucikan. Bahkan Allah juga akan mengampuni dari kesalahan, dari pelanggaran, dari pemberontakan umatnya. Dengan demikian apa akibatnya? Maka lahirlah, timbullah sebuah kegirangan yang sebelumnya berupa kesedihan, duka cita, dan perkabungan. Sehingga umatnya bahkan dihantarkan menjadi umat yang ternama, yang tadinya tercela. Umatnya menjadi terpuji, yang tadinya terhina dan ternoda. Umatnya dihantarkan menjadi umat yang terhormat, yang tadinya terpuruk, direndahkan, dan dilecehkan. Dan umat Allah, mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang Allah lakukan kepada umatnya. Ya, terjadi perubahan yang besar. Terjadi perubahan yang luar biasa. Sehingga umat itu terkejut, gemetar, melihat kebajikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu besar dan agung, yang melahirkan sebuah kebahagiaan dan kesejahteraan umatnya. Sehingga akan terdengarlah kegirangan dan sukacita di tengah-tengah penderitaan, kesesakan, keterpurukan. Ya, sehingga kain kabung dirubah menjadi pujian dan air mata menjadi tari-tarian. Bahkan dikatakan akan ada suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Pengantin laki-laki, pengantin perempuan, ini adalah simbol daripada kebahagiaan, simbol sukacita, simbol kehidupan baru, dan simbol pengharapan. Ya, pemulihan telah terjadi sehingga umat Allah dapat bersaksi. Itu sebabnya umat Allah mengajak kepada kita, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan hal inilah yang mendorong umat Allah mempersembahkan korban syukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kondisi kita saat ini tidak jauh berbeda dengan kondisi umat Allah masa itu. Mereka ternoda, mereka tercela, mereka terkekang, dan mereka bahkan kehilangan identitas baik secara pribadi, secara nasional, maupun secara religius.
Mereka hidup dalam pembuangan, dalam keterasingan, di dalam kemiskinan, kesengsaraan, dan penderitaan. Tapi dalam kondisi yang seperti itu, umat Allah tetap percaya pada kehadiran Tuhan, pada kuasa dan kasih-Nya, pada janji setianya. Dan umat Allah menanti dengan setia, dengan melakukan pertobatan, penyesalan, dan pengakuan atas kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan selama ini. Sehingga pada akhirnya belas kasihan dan kemurahan Allah memberkati dan memulihkan kehidupan mereka. Oleh sebab itu, dalam kondisi yang seperti ini yang melanda dunia, bahkan negeri dan bangsa kita saat ini, biarlah kita semua juga mempunyai kerelaan dan kesediaan, ketulusan hati untuk terus merendahkan diri, mohon anugerah Tuhan, belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagi saudara, juga bagi saya. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari pagi ini, yang meneguhkan, yang menguatkan kami untuk kebaikan dan kemurahan-Mu, janji-janji-Mu, janji damai sejahtera, janji pemulihan, janji kelimpahan bagi setiap orang yang berseru kepadamu. Oleh sebab Tuhan, pada saat ini kami terus berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Kami terus berdoa dan menyerahkan kehidupan bagi jemaat dan umat-Mu. Kami terus berdoa dan menyerahkan bagi kehidupan negeri dan bangsa kami. Oh Tuhan, pulihkanlah. Oh Tuhan, berkatilah. Oh Tuhan, curahkanlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Dan lebih daripada itu Tuhan, ajari kami untuk terus mengandalkan Tuhan, percaya pada janji Tuhan, dan akhirnya kami boleh berharap dan bersandar pada Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, esok, dan selamanya. Amin.